Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, di sini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Luwu Utara tempat saya bertugas, yaitu Bapak Eko Yani Prasetyo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada siang ini alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi di sini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai bagaimana praktik pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini Pak. Bapak, ya terima kasih Pak. Bapak, kalau boleh tahu, selama menjadi kepala sekolah ini sudah berapa lama Bapak? Di sekolah ini sejak mutasi dari SMA 7 per 27 Januari 2023 di SMA pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Ya. Kalau secara keseluruhan kira-kira sudah berapa tahun Pak? Keseluruhan sudah tahun ke-8. Sudah tahun ke-8 ya, tahun ke-9. Luar biasa ya Pak, sudah lama. Berarti selama ini Bapak sudah tentu sudah banyak pengalaman menangani berbagai kasus-kasus ya Pak? Iya. Selama ini Bapak bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus apakah dia dilema etika atau ujukan moral? Ya, baik, biasanya itu kepala sekolah akan melihat atau mengidentifikasi dari setiap kasus perselisihan, misalnya antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, atau antara siswa kemungkinan juga dengan gurunya, seperti itu. Jadi kita lihat apakah tidak ada pertentangan. Nah, biasanya yang merasa bahwa ini benar, sana juga benar, ya. Salah, padahal sana juga salah. Ya. Biasa juga yang dilema itu ketika semua mempertanyakan bahwa apa yang menjadi pendapatnya itu benar. Seperti itu. Jadi dilema etika pengambilan keputusan ini sih. Baik Pak. Jadi kemudian Pak, misalnya ternyata di kasusnya itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana biasanya Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Baik, jadi yang tadi itu kalau memang dua-duanya menganggap benar sih ada sebuah dilema, maka itu strategi ya, pendekatan pengertian itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, maka kita ambil sebenarnya yang paling banyak manfaatnya baik terhadap mereka maupun terhadap sekolah itu yang lebih diutamakan. Jadi mana yang lebih banyak manfaatnya terhadap pesertanya. Ya, baik Pak, berarti dalam pengambilan keputusan yang diutamakan adalah yang lebih banyak manfaatnya ya sekolah ya Pak. Tapi kadang-kadang juga kita mempertimbangkan juga dari sisi kemanusiaan ya. Dari sisi kemanusiaan, baik Pak. Kemudian prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan? Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa kepala sekolah lakukan selama ini, bahwa yang dilakukan adalah melalui pengumpulan data, fakta, informasi dari kedua belah pihak. Kemudian tentu kita tidak boleh berpihak kan? Jadi lewat fakta, lewat data, informasi yang valid
dari mereka yang itu kemudian menjadikan satu pertimbangan seperti itu. Baik, Pak. Berarti terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data atau informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi ya Pak. Iya, baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang biasanya Bapak rasa efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan kemudian kita lihat pertama adalah apakah mereka ini satu keputusan kebijakan seperti apa, kita lihat apakah kondisi psikisnya mereka stabil atau tidak, kan seperti itu. Kalau sudah misalnya stabil, ya, baru kita ambil sebuah keputusan, dan tentu lewat konfirmasi juga. Nanti bisa dari kondisi psikis. Iya, kondisi psikis. Lalu selain hal-hal yang dianggap efektif, adakah hal-hal yang dianggap sebagai tantangan? Tantangannya adalah pada saat kita yang keputusan takutnya itu takutnya gitu salah gitu, Ya. tidak objektif gitu, takutnya seperti itu. Kalau itu yang terjadi kan, kadang-kadang saya menganggap bahwa pada lingkungan ini, misalnya di ruangan kepala sekolah kita keputusan, setelah keluar dari ruangan ini kemungkinan wah tadi itu mungkin keliru ya, mungkin menyakitkan ya, seperti itu dari berarti ya. Tiba-tiba muncul keraguan. Iya, ada keraguan seperti itu pada saat ini. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak biasanya punya jadwal atau kata-kata, misalnya keputusannya langsung diambil pada saat itu juga, atau Bapak biasanya perlu beberapa waktu sebelum mengambil keputusan? Tergantung ya, maksudnya kalau misalnya kasusnya itu tidak ekstrem gitu ya, biasa lebih bagus kalau secepatnya mengambil keputusan. Jadi sesegera mungkin diambil suatu keputusan yang paling bagus ya. Tetapi kalau misalnya kasusnya itu ternyata berdampak luas, akan berakibat pada sesuatu yang jauh lebih namanya tidak menguntungkan ke sekolah, ya tentu kita butuh konfirmasi yang berkepentingan dan ini kemudian kita diskusikan dengan apa sebenarnya akar masalahnya apa, kemudian carikan solusi masalahnya gimana, kemudian tentu dibutuhkan namanya kesepakatan. Jadi keputusan terjadi dari sebuah kesepakatan itu saya kira akhirnya tidak akan masalah. Berarti tergantung dari masalahnya ya Pak? Iya, tingkat berat dan ringan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bapak dalam memudahkan pengambilan keputusan? Iya, kan biasanya sih selama gimana ya, selama jadi kepala sekolah kayaknya kasus-kasus itu kadang-kadang ada yang berulang. Iya. Oleh sebab itu maka kami memiliki yang namanya catatan hitam namanya seperti itu. Ada buku kasus untuk siswa, ada buku pembinaan guru dan tenaga misalnya sekolah. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi referensi kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya mirip-mirip kasusnya, maka tentu penanganannya juga akan mirip. Oke, Pak. Cukup menarik ya Pak mengenai apa namanya, buku kasus atau pembinaan dulu ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kondisi yang sama, kita jadi punya referensi. Oh itu pernah terjadi seperti itu. Ya baik Pak. Kira-kira Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Iya, secara itu bahwa dimanapun, apalagi di sebuah organisasi yang dimana di situ banyak orang, tentu banyak pemikiran, banyak beda-beda
kebutuhannya, beda-beda yang ingin diperhatikan seperti itu, sehingga itu juga menjadi bahan kita, menjadi referensi kita untuk menambah jam terbang kita. Semakin banyak kasus-kasus yang kita tangani pada kasus dalam bentuk etika, itu akan mudah kita mencari sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi di sini adalah jam terbang intinya ya Pak. Iya betul. Iya. Dilakukan, maka berikutnya kita akan lebih mudah gitu ya Pak. Seperti itu, jam terbang. Semakin jam terbangnya semakin tinggi tentu itu banyak yang kasus yang ditangani, baik yang mirip maupun kasus yang baik. Ya, baik, terima kasih Pak. Luar biasa jawaban-jawaban Bapak hari ini, tentu juga menjadi pelajaran bagi saya. Dan nantinya juga akan menjadi acuan saya ketika akan mengambil keputusan. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Baik, sekian wawancara hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Bulu Utara, Kabupaten Bulu Utara. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Baik, hari ini saya bersama dengan Ibu Ika Karmita. Beliau adalah Kepala UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi saya ada tugas dari pendidikan putra untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah di sini sudah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya Ibu? Lebih tepatnya 3 tahun 5 bulan. Ya, sudah jalan 4 tahun. Iya. Berarti selama Ibu menjabat sebagai pimpinan di satuan pendidikan ini, tentunya Ibu sudah menyelesaikan atau berada pada posisi di mana harus menyelesaikan berbagai kasus ya Ibu. Iya, sering sekali. Nah, biasanya bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus ya. Ini sangat terjadi sering di seluruh satuan pendidikan dan hampir tiap hari ada saja masalah seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa masalah dilema etika itu adalah situasi di mana kita harus mengambil solusi di antara dua pilihan yang tidak mudah. Apakah itu dua pilihan yang merupakan pilihan yang sama-sama baik, jadi kita harus memilih yang terbaik di antara yang baik itu. Ada juga pilihan yang membuat kita merasa menjadi orang yang bingung ya, jadi bingung karena dua hal yang membuat pertentangan dalam hati, apakah satunya bisa menjadi tersakiti atau tidak. Itu dikembalikan juga dari bagaimana kita membangun pendekatan emosional terhadap masalah. Jadi ada rasa-rasa adilnya, tidak ada yang merasa tersakiti, merasa terbebani. Jadi intinya adalah bagaimana supaya keputusan tersebut itu bisa adil, Ya, adil dan merata untuk ya. Baik Ibu, kalau misalnya berarti ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya, sama yang saya sebutkan tadi, dilema etika itu ya salah satunya adalah muncul masalah yang dua-duanya itu hal yang baik. Jadi otomatis sepandai-pandainya seorang pimpinan itu pasti akan memilih hal-hal yang merupakan membawa manfaat, ya, membawa manfaat. Kalaupun hal tersebut atau kasus tersebut adalah hal yang dua-duanya baik, maka kita pilih yang terbaik di antara yang baik.
Tapi kita memilih memilih yang terbaik, yang di terbaik antara yang baik. kasus yang baik tadi. Adakah langkah-langkah yang biasanya dilakukan? Oh, banyak sekali. Banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut. Ya, salah satunya yang pertama ya, kita identifikasi dulu masalah tersebut apa. Lalu yang kedua, kita mengumpulkan ya orang-orang yang bisa terlibat dalam kasus itu. Setelah itu kita memecahkan masalah tersebut, jadi kita mencari solusi. Dan yang terakhir itu ya diharapkan semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu bisa menerima dengan baik. Karena masalah itu ya kalau kasus tersebut tidak ada solusinya, dan itu pasti akan terkait dengan materi pertanyaan tersebut. Berarti biasanya Ibu langkah awalnya adalah Mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, mengumpulkan yang terlibat, orang-orang yang terlibat, mencari solusi yang bisa diterapkan. Kemudian hal-hal apa yang biasanya Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang efektif ya, yang efektif. Hal efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah ketika masalah tersebut terjadi, banyak yang mendukung kita, ya, banyak yang berkolaborasi sehingga pemecahan masalah itu bisa secepatnya terjadi. Jadi itu adalah pembelajaran yang sangat efektif bagi kita, karena juga membangun selain mampu kita memecahkan masalah tersebut, kita bisa membangun komunikasi aktif dan mendalami materi tersebut, ya, kasus tersebut dengan faktor emosional yang bagaimana membagi faktor pendekatan emosional kita terhadap masalah tersebut. Itu hal yang efektif yang saya rasa yang saya dapatkan, dan bisa membangun kolaborasi dengan orang-orang lain. Berarti melalui pendekatan emosional dan kolaborasi. Selain hal-hal yang dianggap efektif, adakah yang Ibu anggap sebagai tantangan? Tantangannya itu tadi ya, ketika hal-hal yang sudah terjadi, dilema etika tersebut kita sudah tahu, ada identifikasi masalahnya seperti apa, sudah kita kumpulkan sejenak orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut, namun tidak ada solusi. Jadi kalau tidak ada solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut, itu adalah tantangan yang sangat berat bagi salah satu pimpinan satuan pendidikan. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kita ternyata setelah mengumpulkan berbagai pihak misalnya yang sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, tapi ternyata masih tidak ada solusi. Lantas bagaimana biasanya itu menyelesaikan? Kita kan manusia biasa ya, jadi otomatis tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika masalah dilema etika tersebut terjadi dan tidak menemukan solusi, cara baik yang paling sering kita tempuh itu adalah membangun itu tadi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena mungkin di area satuan pendidikan kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu, maka kita harus keluar yang merupakan satu wilayah koordinasi sekolah kita. Jadi kita harus membangun kolaborasi bersama pihak-pihak di luar yang terkait dengan sekolah satuan pendidikan kita, seperti halnya tadi pengawas bina, komite kan dia masih dalam pengawas luput ya, pengawas bina, bahkan harusnya di wilayah tingkat tertinggi dan sebagainya lebih jelas. Kemudian Bu, adakah tata kelola yang biasanya Ibu sediakan atau kalau saya menghadapi situasi seperti itu langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau biasanya Ibu yang berbeda beberapa waktu? Itu ada ya, yang namanya masalah itu ada masalah ringan dan ada masalah yang penanganan serius. Jadi otomatis dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah tersebut itu ada tata caranya atau jadwal yang harus kita susun untuk mengatasi masalah. Tergantung ya, kalau tipe masalahnya itu ringan, ya pasti harus diselesaikan pada saat itu. Kalau misalkan hanya melibatkan beberapa orang saja yang ada dalam lingkup satuan pendidikan, kalau bisa selesai hari ini ya selesai pada hari. Tapi kalau
misalkan suasana apa namanya masalahnya cukup besar dan agak rumit dan butuh kolaborasi yang menyeluruh dengan pihak-pihak terkait, maka kita harus menjadwalkan, membuat jadwal kolaborasi atau membuat pertemuan dengan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, ya, otomatis harus dijadwalkan. Atau untuk mengumpulkan mereka-mereka itu ya butuh waktu khusus. Berarti tergantung berat dari masalahnya. Ya, tergantung. Ya, Ibu, apakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Ibu dalam mempermudah menyelesaikan masalah? Banyak ya, banyak sekali orang atau faktor yang bisa mendukung kita dalam pengambilan keputusan. Tergantung tadi masalahnya apa. Kalau kita misalkan masalahnya hanya sepele, ya head to head mungkin hanya 2 orang bisa selesai pada saat itu, ya kita panggil untuk menyelesaikan hal tersebut secara 4 mata atau 6 mata, ya kenapa tidak. Tetapi ketika masalahnya itu membutuhkan solusi yang luar biasa karena masalahnya sangat besar, maka banyak orang yang pasti akan dilibatkan. Pasti akan saya panggil untuk penjadwalan pertemuan untuk para mahasiswa, guru, ya, dalam bentuk perangkat koordinasi misalkan sama dia untuk sekolah, pengelola pembina dan unsur terkait. Kemudian terakhir mungkin Bu, dari semua jawaban-jawaban yang diberikan, ya, kira-kira pelajaran apa yang bisa dilakukan? Ya, banyak sekali, ya. Banyak sekali pelajaran yang kita petik terkait masalah dilema etika ini. Itu menjadi secara pribadi menjadi pelajaran bagaimana saya menjaga emosional, kedekatan emosional saya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, kita bisa lebih mampu lagi menjalin kolaborasi. Itu adalah pendekatan yang paling saya rasakan dampaknya untuk diri saya. Dan mungkin secara untuk satu pendidikan sangat berdampak. Terima kasih Ibu, ya, dari jawaban-jawabannya yang Ibu berikan sangat luar biasa sekali. Ini tentunya juga menjadi tambahan wawasan bagi saya, dan semoga nanti bisa menjadi acuan bagi saya juga ketika dihadapkan dalam pengambilan keputusan di etika seperti yang dijelaskan. Kita akan bisa berkolaborasi juga. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara kami hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.